Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di keterangan yang lalu dijelaskan bahwa Kerajaan Mojopahit yang dipimpin oleh Prabu Wikramawardhana terikat sebuah perjanjian dengan Cina. Karena saat itu Laksamana Chenghu yang mendarat di pantai-pantai utara Pulau Jawa kemudian diserbu oleh pasukan Majapahit. Akhirnya penyerbuan itu menelan kerugian yang besar bagi Laksamana Chenghu. Padahal Laksamana Chenghu tidak bermaksud untuk melakukan penyerbuan kepada kerajaan Majapahit. Cina yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Yanglu tidak bermaksud ingin melakukan penyerbuan ke tanah Jawa atau ke kerajaan Majapahit. Tetapi secara tiba-tiba kerajaan Majapahit melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal dan anak buah dari Laksamana Chenghu. Oleh sebab itu, setelah diadakan klarifikasi tentang tujuan yang ingin Laksamana Chenghu mendarat di tanah-tanah Pulau Jawa, khususnya kerajaan Majapahit, barulah Prabu Wikramawardhana menyadari bahwa ini bukan sebuah serbuan. Dugaan yang selama ini dilakukan oleh Prabu Wikramawardhana apabila lawannya yaitu Bri Wirabumi mendatangkan bala tentara dari Cina ternyata tidak benar. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan, Chenghu diundang dari Simongan menuju ke Kota Raja Kerajaan Majapahit. Akhirnya Prabu Wikramawardhana bersedia untuk mengganti rugi, yaitu kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh serangan tentaranya, yaitu prajurit-prajurit Majapahit. Akhirnya ditetapkan yaitu 60.000 tael emas untuk membayar kerugian itu. Nah, setelah dibawa ke Kaisar Yanglu, ternyata Raja Majapahit itu hanya bisa membayar 10.000 keping emas, sehingga kurang 50.000 keping emas itu dibebaskan, tetapi dengan syarat, yaitu kerajaan Majapahit tidak boleh mengganggu pedagang-pedagang Cina dan orang-orang Cina yang tinggal di kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapa sebenarnya Laksamana Chenghu itu? Laksamana Chenghu adalah seorang Muslim yang saat itu pada tahun 1383 Masehi di Yunan Selatan sana terjadi sebuah pertempuran yang mengakibatkan orang-orang yang ada di Yunan Selatan itu banyak yang ditangkap. Para pemudanya juga ditangkap, yaitu peralihan dari kekuasaan Cina yang dipimpin oleh bangsa Mongol, kemudian sekarang terbebas, kemudian direbut oleh bangsa Ming
Akhirnya Yunan bagian selatan juga dikuasai oleh Kekaisaran Ming atau dinasti Ming. Pemuda-pemuda saat itu banyak yang ditangkap, termasuk salah seorang pemuda yang tidak lain, dia bernama Cheng Hu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebetulnya nama aslinya bukan Cheng Hu. Nama aslinya adalah Ma He. Ma He ini anak yang berusia 12 tahun, kemudian ditangkap oleh tentara-tentara dinasti Ming. Kemudian mereka dipekerjakan. Akhirnya anak muda yang baru berumur 12 tahun ini juga mengalami nasib yang sama. Mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan wajib yang harus diselesaikan, karena itu merupakan kerja untuk negara, kerja untuk kejayaan dinasti Ming. Nah, anak muda yang namanya Ma He ini adalah putranya Mahasi. Ayahnya namanya Mahasi, ibunya namanya Wei. Anaknya Mahasi ini melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kebesaran dinasti Ming. Akhirnya Ma He ini karena rajin, tekun di dalam bekerja, akhirnya oleh seorang pangeran yang nantinya akan menjadi seorang raja, yaitu Cheng Xi. Pangeran Cheng Xi ini akhirnya menjadi seorang kaisar di dinasti Ming, yaitu yang bergelar Yanglong. Nah, saat itu yang namanya Ma He yang dia ikut mengabdi di kekaisaran yang dipimpin oleh Yonglou ini, akhirnya dia naik jabatan sebagai seorang kasim. Nah, setelah dia mendapatkan gelar sebagai seorang kasim, jabatan sebagai seorang kasim, akhirnya oleh Kaisar Yonglou, kasim ini yang nama aslinya adalah Ma He, akhirnya mendapatkan gelar Cheng. Nah, setelah itu dia dikenal dengan nama Cheng Hu. Nah, setelah terus bekerja membantu kebesaran dinasti Ming, akhirnya Cheng Hu ini saat dinasti Ming dalam keadaan bersemangat untuk menjadikan dinasti Ming ini berjaya, maka Kaisar Yanglou ini membuat ide dan gagasan. Dan gagasan itu juga akhirnya dibicarakan dengan kasimnya, yaitu Cheng Hu. Gagasan itu adalah bagaimana caranya untuk mengetahui kekuatan lawan di luar sana. Bagaimana caranya untuk mengetahui kelemahan dari lawan-lawan negara-negara lain. Dan juga bagaimana mengetahui keberadaan, keunggulan dan kelemahan secara ekonomi negara-negara yang ada di sekitar Asia ini. Akhirnya Kasim Cheng Hu mengusulkan, yaitu untuk melakukan ekspedisi. Ekspedisi yang tujuannya tidak lain adalah mengetahui keadaan di luar Cina. Nah, ternyata
ide dan gagasan dari Cheng Ho ini disetujui oleh Yang Lo sebagai seorang kaisar. Maka pada tahun 1405 berangkatlah Cheng Ho untuk melakukan ekspedisi yang pertama. Ternyata ekspedisi yang pertama ini juga setelah mendarat di Malaya, Aceh, Palembang, Bangka, dan sampailah di pesisir Pulau Jawa, sampailah di Simongan. Nah, di Simongan itu adalah Semarang. Ternyata di sana pelayaran diistirahatkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena wakil dari Laksamana Cheng Ho yang namanya On King Hong sebagai wakil dari Laksamana Cheng Ho ini menderita sakit. Yang namanya Ong King Hong ini juga seorang muslim yang taat. Seorang muslim yang taat. Oleh sebab itu, Laksamana Cheng Ho atau juga disebut juga Sampo memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengobati, untuk mencarikan obat agar Ong King Hong ini bisa disembuhkan dari sakitnya. Bahkan Laksamana Cheng Ho atau Sampo ini mencari obat, bahkan sampai berlayar masuk mencari tanaman-tanaman obat. Akhirnya setelah terdengar di Tuban dan di daerah pesisir Jawa bagian timur ini mengalami penyerbuan kerajaan Mojopahit, akhirnya Sampo atau Laksamana Cheng Ho ini diundang Wikramawardhana menuju ibu kota kerajaan Mojopahit, dan setelah itu barulah jelas bahwa kedatangan Laksamana Cheng Ho atau Laksamana Sampo ini bukan misinya perang, tetapi misi perdamaian, yaitu misi ingin menjalin kerjasama negara-negara di Asia. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat wakil dari Laksamana Cheng Ho ini sakit, maka ditinggal di Semarang, kemudian menempati satu kapal yang mana di dalam kapal itu sudah disiapkan anak buahnya, yaitu tidak kurang dari 10 orang, dan bahan-bahan makanan juga sudah disiapkan untuk keperluan beberapa hari. Karena Laksamana Cheng Ho pergi menuju ke Mojopahit. Demikian juga ada anak buah orang kepercayaan dari Laksamana Cheng Ho yang namanya Gan Engcu. Gan Engcu ini kemudian diperintahkan untuk tinggal di Tuban, mengawasi daerah Tuban. Dan nanti Gan Engcu ini akhirnya diambil menantu seorang adipati yang namanya Adipati Adikoro, yaitu Adipati Lasem. Dan Gan Engcu ini yang dia juga seorang muslim yang sangat taat, akhirnya dia mendapatkan kedudukan sebagai seorang adipati menggantikan mertuanya. Nah, dari Gan Engcu ini akhirnya berubah namanya menjadi nama Jawa, yaitu Adipati Haryotejo. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi misi
Laksamana Cheng Ho atau Laksamana Sampo ini bukan hanya misinya adalah misi yang sifatnya politik, tetapi di sini ada sebuah dorongan yang kuat bagi seorang muslim. Laksamana Cheng Ho ini juga mempunyai dorongan-dorongan itu, yaitu dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Oleh sebab itu, saat Gan Eng Chu yang ditugasi mengawasi Tuban, kemudian dia diberikan kesempatan untuk bertempat tinggal di Tuban. Karena apa? Dia tidak akan mungkin diganggu oleh kerajaan Majapahit, karena sudah ada perjanjian tidak boleh mengganggu orang-orang Cina yang sedang tempat tinggal di situ atau berdagang di situ. Nah, Gan Eng Chu yang juga seorang muslim juga punya niat menyebarkan agama Islam, termasuk Ong Kin Hong, yaitu wakilnya Laksamana yang ditinggal di Simongan atau di Semarang, juga seorang muslim yang sangat kuat. Dan akhirnya saat Ong Kin Hong ini sembuh dari sakitnya, maka dia meminta agar dirinya tetap tinggal di tanah Simongan. Nah, oleh sebab itu, untuk mengenang pimpinannya yang namanya Laksamana Cheng Ho, maka didirikan sebuah kelenteng. Didirikan sebuah kelenteng yang mana kelenteng ini khas bangunan-bangunan Cina yang diberi nama Kelenteng Sampoko. Karena apa? Karena seorang yang namanya Laksamana Cheng Ho ini, dia adalah orang besar. Makanya anak buahnya juga memberikan julukan Sampo Taiji. Sampo Taiji ini adalah menggambarkan dia adalah seorang laksamana besar. Bagaimana tidak bisa? Dia memimpin sebuah ekspedisi dengan kekuatan 308 kapal, dengan 27.000 anak kapalnya. Nah, oleh sebab itu, tidak salah kalau anak buahnya menyebut sebagai seorang Sampo Taiji, yang artinya seorang pengemudi, seorang laksamana yang begitu besar. Nah, akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Ong Kin Hong setelah umur 87 tahun meninggal dan dimakamkan di Semarang. Kemudian di pemakamannya, karena dia sudah memeluk agama Islam, dia seorang mubalik, maka di makamnya ini tertulis Kiai Jurmudi Dampo Awang. Nah, seperti itu pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi Laksamana yang besar yang berangkat dari Cina tahun 1405, kemudian sampai di Jawa ini 1406. Saat itu di Mojopahit sudah dalam keadaan hancur akibat perang Parekrek. Nah, akhirnya para pengikut-pengikut Laksamana Cheng Ho ini kemudian ditempatkan di tempat-tempat tertentu sebagai wakil dari negara Cina, juga penyebar agama Islam. Misalnya yang ada di Lasem dan di Tuban, Gan Eng Chu
juga diberikan kekuasaan untuk mengawasi daerah Palembang dan juga daerah di luar Indonesia, yaitu di Filipina, tepatnya di kota Manila. Nah, oleh sebab itu, misi-misi Laksamana Cheng Ho ini bukan hanya misi politik, tetapi juga misi penyebaran agama Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, Laksamana Cheng Ho ini melakukan sebuah ekspedisi bukan hanya di Nusantara, tetapi selama 7 kali melakukan ekspedisi yang dimulai pada tahun 1405 sampai 1433. Kalau pulang dari ekspedisinya selalu mampir ke Nusantara, atau saat berangkat menuju ke ekspedisi yang dituju, misalnya ke India, ke Arab, atau ke Afrika, maka Laksamana Cheng Ho ini selalu menyempatkan mampir ke Nusantara. Oleh sebab itu, banyak peninggalan-peninggalan. Karena setiap Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho mampir ke sebuah tempat di mana di situ ada raja, penguasanya, selalu diberikan hadiah-hadiah sebagai kenang-kenangan. Apalagi Kaisar Yongle saat ekspedisi yang dilakukan oleh Cheng Ho ini pulang ke negaranya, tentu saja hadiah-hadiah besar akan diterima oleh Kaisar. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah mengapa orang-orang Cina di kerajaan Majapahit begitu kuat. Mengapa orang-orang Cina di tempat-tempat tertentu di wilayah kerajaan Majapahit tidak diganggu? Karena Majapahit sudah terikat dengan sebuah perjanjian, yang mana perjanjian itu tidak bisa dipenuhi oleh Raja Wikramawardhana, sehingga imbalannya adalah tidak boleh mengganggu orang-orang Cina yang ada di Nusantara. Tetapi sejarah berkata lain. Setelah Wikramawardhana meninggal, sedikit demi sedikit perjanjian itu luntur. Pada saat Suhita menjadi Raja Majapahit, perjanjian itu masih ditaati sepenuhnya. Tetapi setelah pengganti dari Ratu Suhita, yaitu Prabu Kertawijaya, sudah mulai agak luntur. Bahkan nanti setelah penggantinya, yaitu Prabu Amertawijaya, maka bahkan ada raja-raja di daerah yang melakukan pelarangan terhadap perdagangan orang-orang Cina. Bahkan saat Gan Engcu menjadi adipati di Lasem, ada serbuan secara mendadak, yaitu penyerbuan di daerah Lasem, dan banyak orang-orang Cina di Lasem dan di Tuban menjadi korban. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.